Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali program Doa Pagi GPDI Budi Mulia hadir untuk menjadi berkat. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Yesus, kami berterima kasih, mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Sepanjang hari ini, kiranya Tuhan mau menyertai kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari Galatia 5 ayat yang ke-25 dan Galatia 5 ayat 26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Puji Tuhan. Hidup yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hidup untuk hidup di dalam Roh, sebagaimana yang diajarkan firman Tuhan. Ini merupakan hal yang luar biasa. Tidak seperti apa yang dunia ajarkan. Hidup dipimpin dalam Roh, yaitu hidup seturut firman Tuhan. Hidup benar, melakukan firman Tuhan. Roh Allah ingin berdiam dalam hati kita. Roh Allah berbicara melalui hati kita. Suara hati kita bisa memperingatkan, menegur oleh dorongan Roh Kudus, dan suara hati kita dapat menghibur kita. Itulah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Roh. Orang yang hidup dipimpin Roh tidak mencari hormat dari manusia, tidak mencari nama, popularitas, ingin selalu dikenal. Biarlah kita menjadi gereja yang selalu memuliakan Tuhan. Gereja yang mempermuliakan nama Yesus, yang membuat nama Yesus dikenal dan ternama. Bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup dipimpin Roh membuat gereja tidak saling berselisih, bertengkar, dan saling mempersalahkan.
Sehingga dalam gereja tidak ada saling dengki, saling menantang, mencari hormat, dan hal-hal yang tidak baik tadi adalah sama seperti hidup menurut daging. Sebagaimana contoh perbuatan daging dalam Galatia 5 ayat 19 dan 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Itulah contoh hidup menurut daging. Hidup dalam Tuhan adalah hidup yang luar biasa, berbeda. Tidak seperti orang duniawi yang hidup dalam daging. Hidup duniawi, hidup penuh nafsu, hidup menuruti keinginan hati, hidup menurut hawa nafsu, sehingga menghasilkan dosa. Oleh karena itu, kita harus berubah, hidup baru di dalam Tuhan. Sebagaimana Roma 6 ayat yang ke-12 katakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dosa terjadi karena manusia sering menuruti keinginan daging. Kita harus bisa menguasai diri. Tubuh kita harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jaga hati, jaga kekudusan, dan tidak melakukan kecemaran. Sebab dosa seperti noda yang mengotori hati. Hanya firman dan Roh Kudus yang dapat menyucikan kita. Roh Kudus penolong kita. Firman Allah menjadi pelita dalam hidup kita. Menyinari, menerangi dalam kegelapan. Biarlah kita tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti program ini, kiranya dimanapun umat Tuhan berada, Tuhan berkati setiap keluarga, suami istri dan anak-anak, diberkati Tuhan jasmani maupun rohani. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Tuhan berkati. Yang menghadapi masalah pekerjaan, masalah
rumah tangga, masalah pribadi, Tuhan menolong. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, nyatakan pertolongan Tuhan. Sertai sepanjang hari ini hidup umat Tuhan. Tuhanlah yang menjaga keluar masuknya. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Kiranya segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kiranya setiap aktivitas umat Tuhan, Tuhan memberkati. Dan kami akan mengakhiri program ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.